Aspirasi Podcast. Selamat datang di Aspirasi Podcast yang pada kesempatan kali ini Ijlal Azmi bakal nemenin kamu buat ngobrol-ngobrol seputar dunia kesehatan nih lagi-lagi ya. Setelah kemarin kita udah ngobrolin kesehatan juga, kayaknya udah sering ya di Aspirasi Podcast ngobrolin kesehatan. Setelah sebelumnya di episode pertama ngobrolin gagal ginjal sama Aura anak keperawatan, terus juga ngobrolin soal HIV/AIDS ya waktu itu sama dokter spesialis waktu itu ya spesialis kalau HIV/AIDS kulit kelamin ya. Yep, nah, kulit kelamin, terus kemarin juga ngobrolin soal kesehatan fisik. Nah, kali ini kita mau ngobrolin soal manfaat dari salah satu tumbuhan yang mungkin barangkali kamu belum tahu, dan bahkan tumbuhannya juga kayaknya kamu nggak tahu sobat Aspirasi. Nah, kali ini udah bareng sama Piko Satria Augusta. Selamat pagi Mas Piko. Pagi Mas Ria. Oke, aku Ijlal namanya. Panggil Ijlal atau siap Azmi juga nggak apa-apa. Sehat Mas Piko? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini Mas Piko ini merupakan mahasiswa angkatan 2019 Fakultas Kedokteran ya? Universitas Brawijaya. Nah ini Mas Piko ini aku kenal setelah beliau ini mengikuti istilah conference ya? Conference presentasi hasil penelitiannya tentang anggur laut. Ya. Ini aku juga baru tahu nih ada spesies tumbuhan anggur laut, gak pernah lihat juga. Nah ini tuh mungkin kalau di orang-orang pesisir mungkin udah banyak tahu ya. Cuman kalau aku kan memang bukan anak pantai, tidak pernah ke laut juga. Pernah sih nyebrang cuman nggak sampai tahu apa-apa yang ada di dalam laut gitu. Tentang anggur laut itu baru banget denger lah. Akhirnya sempat searching juga, ternyata kalau aku sih sulit ngebedain ya antara anggur laut dan rumput laut karena mirip-mirip ternyata. Nah, mungkin pertanyaan pertama, apakah emang dia tuh kalau misalkan di biologi tuh suka ada kayak strata apa sih istilahnya tuh, kalau tumbuhan tuh kayak satu gen satu spesies. Spesies gitu. Apakah anggur laut dan juga rumput laut nih satu spesies juga atau gimana? Ya, sama-sama satu spesies. Gimana? Masuk ke alga. Masuk alga. Alga tuh berarti kayak ganggang juga alga kalau nggak salah ya. Laut gitu. Ya pinter banget nih. Bukan anak biologi, anak sosum, tapi ya mencoba so tahu. Berarti memang satu spesies ya di alga. Kalau itu ada rumput laut, ganggang juga tadi ya. Ada banyak selain itu. Banyak juga ya. Nah, jadi anggur laut ini ternyata jadi salah satu sub pembahasannya Mas Piko ya buat presentasi di conference-nya di Tokyo kemarin ya, di Jepang. Nah, kalau boleh tahu ada alasan spesifik nggak sih kenapa Mas Piko memilih anggur laut? Kan ada tumbuhan lain mungkin yang banyak belum dikenal, kayak misalkan tumbuhan putri malu kayak nggak tahu sih, mungkin nggak ada dampak kesehatan. Cuman apa yang akhirnya membuat Piko memilih anggur laut sebagai bahan riset gitu? Oke, jadi sebelumnya tuh ya panjang sih ceritanya. Nah, boleh cerita panjang nggak apa-apa deh jadi. Jadi kan anggur laut itu banyak kan ditemukan di perairan Indonesia. Lalu ada rekan dokter saya itu di Universitas Unsrat Manado. Itu kan di Unsrat itu kan utaranya itu perairan kan banyak anggur lautnya kan. Jadi diambillah. Masyarakat sana itu masih mengkonsumsinya dengan awam gitu, masih buat seperti lalapan gitu. Tapi karena dokter saya ini di bidang peneliti, jadi diambillah senyawa-senyawa pada anggur laut ini manfaatnya apa. Lalu juga saya sama teman saya itu berkenalan sama dokter tersebut, namanya Dokter Nelly di Unsrat. Apa tuh singkat Unsrat tuh apa singkatannya? Unsrat itu Universitas Samratulangi. Samratulangi. Oh iya. Kalau disingkat nggak tahu namanya. Lalu dari situ saya dan rekan saya itu mengembangkan dari anggur laut ini dari 2021 kemarin itu dikembangkan terus. Yang pertama itu anggur laut menjadi minuman kombucha kalau tahu. Minuman fermentasi. Iya. Sempet rame tuh di TikTok ya, kombucha itu dikembangkan dan sekarang saya mengajak dokter-dokter saya yang ada di UB, FK itu untuk mengembangkan juga dan berbagai dokter-dokternya itu sesuai dengan spesialisnya. Jadi kayak Dokter Diki itu di andrologi. Jadi apa itu andrologi? Andrologi itu genitalia kepriaan. Itu di anggur laut efeknya pada kepriaan itu. Jadi setelah itu dikembangkan lagi dan dapat
juga dikembangkan menjadi anggur laut sebagai anti kanker gitu. Nah, kemarin tuh dapat informasi Agustus pertengahan 2022 itu dapat informasi informasi di conference. Jadi yang ada ini tuh IUNS, apa itu? International Union Nutrition Science. Jadi kumpulan nutrisionis ya dunia. Lalu mengadakan acaranya yang 2 tahun sekali, itu ICN, International Congress Scientist gitu, di Tokyo, Jepang. Terus cobalah ini penelitian ini yang lagi dikembangkan itu di submit. Nah, setelah nunggu beberapa minggu ternyata ke submit, bisa dibawakan, dipresentasikan di sana. Udah bawalah ke Tokyo situ. Oke, nah kalau Mas Piko tadi kan sempat dijelasin bahwasannya banyak dokter-dokter juga yang ikut mengembangkan anggur laut tadi, contohnya yang dokter spesialis andrologi itu tadi yang Diki. Dokter Diki. Terus juga tadi yang di Samratulangi ngembangin terkait apa tadi? Teh kombucha. Ya, teh kombucha. Nah, kalau Mas Piko sendiri waktu ngebawa presentasinya ke Jepang waktu itu spesifiknya anggur laut itu sebagai apa kalau boleh tahu? Kalau saya membawakan penelitian dokter saya, dokter Diki tersebut, sebagai anggur laut sebagai anti kanker. Anti kanker. Ya, dan diujikan kepada mencit. Mencit itu hewan apa ya? Tikus putih. Oh, tikus putih. Ya. Oh itu biasanya yang suka jadi bahan-bahan uji coba obat dan segala macam itu ya. Apa waktu itu? Apa reaksinya kalau boleh tahu? Hasil singkatnya lah, mungkin lah buat orang awam, bahasa awamnya gimana? Reaksinya itu dari mencit itu bisa bisa mengurangi potensi kanker itu akan berkembang gitulah. Berarti salah satu alternatif juga ya. Pengolahannya sendiri maksudnya apakah ada pengolahan secara khusus kah hingga akhirnya bisa jadi anti kanker, atau secara bahan mentahnya pun sebenarnya udah mengandung itu sendiri? Sebenarnya dari bahan mentahnya itu bisa, tapi lebih berpotensial lagi kalau diolah sebaik mungkin lah. Apa olahan baiknya tuh kira-kira seperti diseduh kah, atau mungkin istilahnya ditumbuk-tumbuk atau gimana? Itu nanti anggur laut itu bisa dijadikan menjadi obat lah, obat. Terus juga bisa dijadikan minuman fungsional, pangan, seperti itu sih. Oke, nah ini kan ternyata sebermanfaat itu ya anggur laut. Tadi anti kanker, terus juga bisa jadi apa tadi yang di Samratulangi? Jadi teh kombucha. Oh, teh kombucha juga. Nah, itu kan manfaatnya sebenarnya cukup banyak, apalagi kanker di Indonesia tuh cukup lumayan ya. Beberapa waktu lalu, udah lama sih sebenarnya, keluarga dari aku juga ada yang meninggal karena kanker gitu. Sebenarnya sangat bermanfaat. Nah, untuk keberadaan dari anggur laut ini sebenarnya banyak nggak sih di Indonesia? Tadi sudah disinggung ya, mungkin banyak. Mungkin ada tempat-tempat spesifik selain Manado yang Piko tahu gitu. Ya, sebenarnya itu hampir seluruh Indonesia itu ada sih. Pesisir perairan ya. Seperti di utara Sulawesi, lalu juga ada di perairan Papua juga ada, lalu di Jawa bagian selatan juga ada. Jawa bagian selatan ada juga. Banyak sih. Jadi sebenarnya cukup melimpah ya. Nah ini kan kalau aku baca juga bahwasannya anggur laut itu juga ada potensi ya, jadi pangan fungsional gitu ya. Pangan fungsional tuh apa sih kalau boleh tahu? Jadi pangan fungsional itu adalah produk makanan yang memiliki fungsi untuk kesehatan bagi tubuh kita. Berarti ada fungsi tertentunya gitu ya. Kalau boleh tahu apa kalau di anggur laut ini? Itu anti kanker tadi ya, ada lagi nggak selain itu? Jadi kan anggur laut itu beberapa senyawanya kan ada asam folat, lalu ada antioksidan yang tinggi, ada polifenol, ada kolagen, vitamin A, vitamin C. Jadi dari beberapa senyawa itu memiliki manfaat seperti anti radikal bebas itu buat anti kanker, lalu ada anti aging buat penuaan, lalu juga kolagennya itu juga berfungsi menjadi kosmetik alami bagi tubuh kita. Lalu juga bisa menurunkan kolesterol. Wow. Bisa. Berarti nggak cuman kanker, maksudnya kayaknya buat ngejaga kesehatan pun bisa ya. Dan dikonsumsi sehari-hari pun aman-aman aja sebenarnya. Cuman memang produksinya yang masih belum masif ya. Masih terbatas lah. Oh, jadi mungkin cuman orang-orang pesisir aja yang mengkonsumsi, itu pun mengkonsumsinya secara asal-asalan. Belum ada olahan-olahan yang baiknya gitu lah ya. Nah, dengan kandungan yang banyak itu, yang pastinya udah banyak manfaatnya ya. Nah, ini kan salah satunya tadi kan ngelawan kanker ya, jadi anti kanker. Nah ini
anggur lautnya semua jenis kah atau ada beberapa jenis tertentu, atau misalkan biasanya kan kadang-kadang di perairan ini sama di perairan ini beda nih jenis anggur laut atau sebagaimana. Nah itu apakah semua anggur laut sama atau gimana? Jadi sebelumnya itu anggur laut itu kan termasuk juga masih sekeluarga dengan rumput laut tadi. Iya. Tapi dari beberapa anggur laut itu di Indonesia itu ada 4 jenis anggur laut. Yang pertama itu ada 4 ternyata. Ada 4. Yang pertama itu ada Cleolerpa lentifera, lalu ada Cleolerpa resmosa, lalu ada Cleolerpa taxifolia, sama prolifera. Apa yang membedakan keempat itu? Dari bentuknya itu juga berbeda, Mas. Jadi yang paling banyak manfaatnya, paling tinggi gizinya itu di Cleolerpa resmosa yang ada bawakan. Nah, bentuknya itu kayak telur ikan kaviar tuh, tahu nggak yang mahal yang itu? kecil-kecil itu ya, bulir-bulir gitu ya. Tapi warnanya hijau. Nah, itu yang banyak kandungan gizinya itu yang di situ. Yang kalau yang lain itu cuma jenis rumput laut biasa lah katakanlah gitu. Jadi memang jenis-jenisnya itu tadi ya, jenis apa tadi kalau boleh diulang? Cleolerpa resmosa. Cleolerpa resmosa. Itu yang paling banyak gizinya dan yang Piko bawain juga ya buat dipresentasikan. Nah, menurut Piko kira-kira ini kan maksudnya masih awal ya. Terkait dengan anggur laut ini, bahkan di awal aja kita udah tahu manfaatnya yang luar biasa. Kira-kira menurut Piko perlu ada pengembangan lebih lanjut nggak? Ya menurutku sangat perlu sih dari karena melihat dari potensi anggur laut ini yang begitu banyak manfaatnya, tapi manajemen dari dari masyarakat itu sendiri pengolahannya juga masih minim lah, cuma dibuat lalapan lah kasarannya gitu. Lalapan ya. Jadi seperti yang visi misi saya kayak membawakan di internasional itu membawa ingin dokter-dokter sama mancanegara itu pengen bisa melihat ini ada potensi di anggur laut ini. Jadi kayak mengajak untuk rekan penelitian untuk mengembangkan dari anggur laut ini. Jadi kan semula itu menjadi anggur laut yang ada manfaatnya diteliti. Tapi setelah itu pengembangan dan diharapkan bisa diproduk menjadi pangan fungsional, jadi dikomersialkan juga itu bisa. Itu bagus banget tuh ya, maksudnya nggak cuma jadi sekedar penelitian, namun juga bisa menghasilkan sisi komersialnya juga. Dan itu juga pasti bermanfaat banget buat bisnis-bisnis lah gitu. Jadi inspirasi juga mungkin nanti bisa kolaborasi. Nah ini kan tadi Piko juga bilang bahwasannya conference-nya tidak diadain di Tokyo ya, di Jepang ya. Itu ceritanya gimana sih? Kalau boleh tahu gimana sih? Maksudnya sampai bisa ke Tokyo, apakah memang sudah merencanakan, maksudnya ada target nih, ada acara 2 tahun sekali, nah harus ikut nih ke Tokyo, atau mungkin diajak dosen atau diajak dokter atau gimana kalau boleh tahu? Oh ya, sebenarnya itu itu pertama kayak pengen lah konferensi mengembangkan potensi dari anggur laut ini ke internasional, sama pengen jalan-jalan juga. Nah, di situ kan bisa jalan-jalan kan ke Tokyo. Jadi ya itulah sekalian input dari penelitian ini. Terus sebenarnya tahun kemarin itu juga ada di Irlandia, tapi karena masih pandemi jadi cuma online. Jadi ya nggak bisa jalan-jalan ke sana. Betul. Tidak bisa ke sana ya, secara langsung. Itu berarti ajakan kah, atau kan sebelumnya pasti ada keinginan. Nah, untuk kesananya tuh apakah diajak atau mungkin langsung submit sendiri dengan kesadaran, maksudnya kayak ada ini nih lah, akhirnya submit lah atau gimana? Kemarin tuh ada temenku ya sama-sama peneliti itu yang mengajak lah, menginformasikan lah. Ini ada conference di Jepang, coba penelitianmu kamu bawa, bisa nggak gitu. Yaudah ikut, aku konsulkan ke dosen-dosen pembimbingku. Yaudah boleh deh gitu, yaudah gitu, di submit aja gitu. Oke, nah itu tadi pembahasannya kan di sana itu terkait dengan nutrisi-nutrisi ya. Selain anggur laut, mungkin yang menarik buat Piko, ada pembahasan lain nggak selain yang Piko bawakan sendiri? Jadi di sana itu kan terbagi menjadi beberapa subtema kan. Jadi ada subtema, tapi semuanya itu mencangkup nutrisi. Jadi seperti kandungan-kandungan dalam ini ya. Jadi yang seingatku itu ada nutrition and management of disease, lalu ada nutrition and environment, lalu ada food culture practice. Lalu yang aku ikutin itu di subbat functional food and bioactive compound. Jadi komponen
di makanan itu yang dipenelitikan itu. Nah, apa yang menarik mungkin selain anggur laut yang mungkin insight yang Piko dapetin dari conference itu, kira-kira ada apa yang mungkin bisa jadi penelitian lebih lanjut, mungkin juga jadi inspirasinya Piko buat ngembangin penelitian tersebut? Oh, di sana itu kemarin kan juga melihat peneliti-peneliti lain kan mempresentasikan penelitiannya. Jadi yang membuat aku tertarik itu ada sebuah penelitian terkait sama-sama produk makanan, sama-sama anggur laut ternyata. Sama-sama anggur laut ternyata. Sama-sama anggur laut. Itu kalau nggak salah di daerah dokter dari Meksiko. Itu juga menjelaskan semacam anggur laut, makanan laut yang juga bisa itu menurunkan kolesterol. Ya, langsung setelah itu kan media diskusinya itu melalui email kan. Beliau menyantumkan email, tim kami itu mengajak kolaborasi mau enggak gitu. Wow, berarti linknya udah luas banget nih Piko, udah sampai internasional, gila sih. Perasaannya Piko setelah mungkin ini kalau boleh tahu konferensi keberapanya seorang Piko? Kalau offline ini baru pertama. Kalau online itu sudah ketiga. International Conference tiga-tiganya. Wow, pertama dan dapat kesempatan ke Tokyo, gimana perasaannya? Dan itu pertama keluar negeri lagi, itu gimana perasaannya? Pertama seneng banget, terus menjadi pengalaman baru lah, pengalaman baru. Terus juga kayak apa ya? Bukan minder sih, kayak karena melihat kayak sebelah-sebelahnya itu dokter-dokter, profesor-profesor yang sudah memiliki banyak sekali penelitian, sudah lama berkecimpung di penelitian-penelitian itu, sedangkan saya masih S1 juga masih kayak muda gitu. Iya. Jadi kayak pertama ya agak insecure, tapi lama-lama jadi ya seneng lah bisa mengetahui dokter-dokter yang ada di sana gitu. Wow, keren banget sih, masih di umur yang segini, seangkatan juga kebetulan 2019, tapi linknya udah kemana-mana ya, udah sampai internasional juga. Ini mungkin sobat aspirasi bisa jadi inspirasi juga buat kamu yang mau berprestasi. Nah, pastinya ya orang kayak Piko tidak mungkin dong bermalas-malasan ingin menjadi seorang kayak Piko. Nggak mungkin mengisi waktu seharian dengan bermain ML, tidak mungkin dong. Tapi kalau boleh tahu seorang Piko hiburannya apa? Kalau hiburanku kan hobi kan, hobiku itu basket. Oh, olahraga. Hiburannya aja masih sehat, masih berolahraga. Ngegame gitu enggak? Game, gak punya game di HP. Oh, gak punya game di HP. Mau laptop gitu atau apa, kan game bisa di mana-mana ya sekarang ya? Gak ada sih mas. Sekarang kan lato-lato kita tak. Enggak ya? Gak ada. Berarti memang sudah otaknya sehat, badannya juga sehat ya. Gila sih, gila. Jadi memang kalau bisa dibilang mengembangkan sisi positif sih dari diri ya. Itu pertama kali nemuinnya, maksudnya pada akhirnya emang dari SMA suka neliti-neliti, riset-riset atau gimana awalnya pada akhirnya terjun ke dunia penelitian yang fokusnya ke pangan itu apa, gimana awalnya? Sebenarnya itu kalau jujur tuh aku malah pertama itu takut mas. Takut. Semester berapa ya? Semester 4 kalau nggak semester 3 itu kan langsung membayangkan skripsi kan. Waduh, skripsi gimana? Semester akhir itu kayak berat. Aku masih belum siap untuk penelitian. Nah, itu alhamdulillahnya ada rekan peneliti aku juga yang dari UIN Jogja, namanya Fahrul. Itu kayak mengenalkan aku terkait penelitian. Kenalnya dari mana? Maksudnya bisa ketemu sama Mas Fahrul itu dari mana? Jadi sebelumnya itu saya diundang webinar kayak memberikan semangat, lalu kisi-kisi untuk masuk univ gitu, untuk anak-anak SMA gitu. Lalu dari situ dia tahu aku di salah satu Instagram lah. Kenalan berarti ya? Kenalan. Lalu mengajak. Pertama kayak aku pertama itu menolak lah, soalnya aku masih takut gitu. Tapi lama-lama kalau aku tetap takut terus ya kapan aku bisa maju gitu. Betul. Karena aku langsung pengen mencoba lah. Apa waktu itu yang pertama kali dicoba? Yang pertama kali dicoba ya itu anggur laut itu sendiri. Langsung anggur laut berarti dari awal itu ya? Jadi ini ada anggur laut dari Dr. Nelly yang dari Unsrat itu Manado.
dikenalkan ke aku, ayo kita coba meneliti ini. Lalu kita ada beberapa pengembangannya kan, seperti anggur laut menjadi kayak keripik, lalu menjadi makanan kering yang lain, jadi kue gitu. Terus kalau anggur laut itu bagusnya itu biar nilainya tinggi, gizinya tinggi, itu difermentasikan. Jadi fermentasi apa yang nggak alkoholnya tinggi gitu. Kalau alkohol kan ya haram kalau buat muslim gitu. Betul. Jadi cobalah teh kombucha itu. Gitu sih. Akhirnya ketemu teh kombucha yang bisa dikonsumsi sehari-hari, alkohol nggak gede ya. Tapi ada alkohol lah berarti ya. Ada tapi batas normal. Batas normal, nggak yang memabukkan gitu ya. Enggak. Itu kalau fermentasi tuh kayak ada rasa-rasa sodanya gitu kalau masalah. Aku nggak pernah minum minuman fermentasi sih soalnya. Di anggur laut itu Apa? anggur laut di teh kombucha itu. Iya. Jadi ya agak yaitu skobinya itu yang kayak jamurnya itu yang memiliki kandungan gizinya tinggi juga. Kalau boleh tahu nih, aku kan belum pernah ngerasain juga apa rasa anggur laut tuh apa sih? Maksudnya kalau misalkan kita cobain secara mentah, rasanya mungkin bisa bisa dideskripsikan atau mungkin bisa dikasih kayak pembanding, misalnya rasanya mirip kol apa mirip apa gitu. Apa gimana rasanya? Jadi anggur laut? kalau pertama rasanya itu kayak telur kaviar itu yang kecil-kecil itu. Netes-netes di mulut berarti gitu. Tapi manis. Oh, tapi manis. ada rasa manis-manisnya gitu. Oh, oke. Salah satu merek minuman ada manis-manisnya. Jadi orang-orang kayak makan, aduh nanti rasanya pahit atau gimana enggak. Jadi ada sedikit manisnya gitu. Itu bahkan yang mentah itu udah manis berarti. Kalau mentahnya belum tahu sih, tapi harus dibersihkan dulu. Oh iya, berarti udah dibersihin, at least dibersihin dulu ya lah ya. Itu rasanya udah manis. Berarti enak sebenarnya dong enak. Ya. Bisa jadi kayak minuman kesehatan juga. Mungkin ya paling gampang mau konsumsinya jadi minuman kalau diolahnya ya, kalau anggur laut gitu. Nah, mungkin Piko sebagai orang yang berprestasi udah punya kans di kancah internasional, boleh dong kasih tips and trick buat pendengar Sobat Aspirasi, barangkali pengen juga nih mengikuti jejak Piko. Kira-kira kiat-kiatnya apa sih kalau boleh tahu? Oh, kalau dari saya itu tipsnya itu pertama jangan takut, terus juga teruslah belajar, terus jangan malas. Itu sih dari aku. Kok saya terus? saya malas. Jangan malas, jangan takut, terus berusaha tadi ya. Terus belajar. Terus belajar, jangan malas. Memang kadang-kadang ini Piko, takut sih enggak, belajar sih mau, malesnya ini yang susah dilawan. Apa kira-kira maksudnya? Kalau Piko mengatasi, pasti pernah males dong. Gimana cara mengatasi malasnya? Kalau pas males itu biasanya kayak kayak burn out gitu kan Mas. Ya biasanya kayak gitu. Males terus kayak males ngapa-ngapain. Itu ya dah nyari hal yang membuat kita jadi seneng lagi. Contoh kan yaitu kayak pelarian yang positif. Gimana kalau Piko? Pelarian positifku itu ya di hobi basket itu. Jadi kas males lagi suntuk, aduh aku basket lah sama temen-temen, jadi kan seneng kan. Terus balik lagi mandi terus fresh gitu. Iya betul. Bisa mengerjakan tugas-tugasnya, mengerjakan penelitian gitu. Itu sih kalau dari aku. Kalau males ya jujur juga males sih, kayak pengen tidur gitu. Betul. Tapi kalau tidur gini kapan aku bisa bangkitnya gitu sih. Betul. Itu yang aku rasakan. Wow, ini bisa dicontoh ya cara ngelawan malasnya dengan cari alternatif pelarian yang positif juga pastinya ya. Jadi nggak malah terjun ke dalam kemalasan. Nah tadi yang pertama kalau tips dari Piko, jangan takut. Mengatasi ketakutannya itu gimana? Kadang-kadang ya tadi Piko juga ngerasain takut, terus mengatasinya itu gimana? Akhirnya untuk bisa berani itu kan pastinya perlu proses keyakinan dalam diri atau mungkin diyakinkan sama orang lain. Kalau Piko sendiri mengatasi takutnya waktu itu gimana? Jadi menurutku takut itu manusiawi, tapi kalau berlebihan juga dampaknya negatif ke kita. Betul. Untuk diriku itu mengatasi takutnya itu pertama ya teman-teman lingkungan yang sefrekuensi yang bisa mensupport kita. Kalau sama-sama males juga, sama-sama takut juga nanti akan semakin down. Jadi carilah lingkungan yang positif, teman-teman yang sefrekuensi, lalu yang bisa mensupport kita kalau kita takut. Lalu juga mendalami ibadah lah. Ibadah. Insya Allah. Yang biar membuat kita kuat tuh ya yang Maha Kuasa kan. Betul. Itu sama yang terakhir selalu keluarga sih. Kalau aku takut, kalau overthinking itu mesti telepon ke orang tua, mama, papa gitu.
terus disupport lah. Disupport. Jadi memang kadang-kadang kalau kita pakai diri kita sendiri tuh capek juga ya, pasti takut-takutan, akhirnya dibantu sama orang-orang sekitar itu yang bikin kita lebih kuat lagi dan berani ngelawan rasa takut gitu ya. Itu kalau boleh tahu conference-nya waktu itu tanggal berapa? Sorry. Tanggal 6 sampai tanggal 11 Desember. Desember, akhir tahun berarti. Waktu itu UAS gak? Lagi UAS? Udah selesai ya? Sebelum UAS malah. Sebelum UAS. Nah itu maksudnya akhirnya kan perlu manajemen waktu yang baik banget ya. Maksudnya bagi tugas untuk belajar, lalu juga harus persiapan conference dan lain-lain. Itu Piko gimana waktu itu bagi tugasnya? Jadi manajemen tugas ya, karena itu conference-nya itu seminggu sebelum UAS. Jadi ya minggu sebelum UAS tuh aku maksimalkan di conference itu, mempersiapkan bahan-bahan untuk yang dipresentasikan. Lalu saat di sana setelah saat presentasi itu malamnya itu belajar buat UAS, soalnya pulang hari Minggu itu langsung Seninnya UAS. Pulang hari Minggu tuh sampainya berarti hari Minggu apa dari sana? Minggu malam. Oh Minggu malam, oke. Jadi pulang itu Sabtu malam dari Jepang, lalu transit ke Singapura. Jadi Singapura itu baca-baca buat UAS. Seninnya UAS gitu sih. Jadi benar-benar memaksimalkan waktu yang tersedia meskipun sempit ya ternyata ya, untuk bisa terus belajar gitu. Menutup tahun 2022 dengan prestasi pastinya buat Piko. Apa yang dirasakan? Bangga kah atau mungkin masih harus ngerasa terus berjuang karena masih belum ada apa-apanya atau gimana? Apa yang Piko rasakan? Yang pertama itu ya mengapresiasi diri sendiri. Ya pertama bangga, terlalu aku paling motivasiku yang paling tinggi tuh pengen membanggakan orang tua sih. Jadi kayak ke Jepang kemarin aku ngabarin orang tua aku ke Jepang, lalu mamaku ajak gitu. Aku ajak, lalu juga mamaku seneng bisa melihat aku presentasi lah. Mamaku ajak, bisa kan diajak sebagai pendamping kan katanya. Lalu juga itu sih yang membuat aku termotivasi. Lalu kedepannya ya selalu ikuti alurnya lah. Kalau kita menurutku kalau kita terlalu berharap itu ekspektasi kita terlalu tinggi, nanti kalau jatuhnya nggak sesuai ekspektasi tentunya kan sakit kan. Tapi kita terus berdoa, berdoa minta hal-hal yang baik akan didatangkan buat kita di tahun ini sih. Tahun baru ini. Wow, ini bikin iri sih. Ijel kayaknya belum pernah bisa membanggakan orang tua. Ya kita doa bersama ya, semoga kita terus bisa membahagiakan orang tua kita pastinya. Nah mungkin terakhir nih Mas Piko, bisa dong kasih pesan ke Sobat Aspirasi untuk mungkin bisa lebih giat belajar khusus di akademik ya. Kadang-kadang mahasiswa itu, apalagi mahasiswa akhir ya, kadang-kadang suka teledor sama kegiatan di mahasiswa akhirnya, tugas-tugas akhirnya itu. Mungkin bisa kasih pesan buat teman-teman aspirasi. Jadi kalau pesan-pesan dari saya tuh sebenarnya saya juga hampir sama mahasiswa lain yang masih ada malas, masih pengen main. Tapi kalau dari pribadi, dari hatiku itu, kalau umpama aku malas, kalau aku tidur-tiduran, pertama ya kasihan ke orang tua yang membiayai kita. Terus di perkuliahan ini, menurutku dari perkuliahan ini sebuah gerbang pertama, gerbang depan untuk kita apa yang kita inginkan. Jadi segala potensi yang kita inginkan itu dimulai bisa dari perkuliahan ini, karena banyak yang mensupport, banyak cabangnya gitu sih. Terus ya yang pesan dari aku itu pertama jangan malas, lalu terus belajar, karena menurutku belajar itu sampai kita menutup usia itu terus belajar. Lalu terus berjuang dan berdedikasikan hidupmu untuk membahagiakan orang tua sih kalau aku. Wow, jangan malas, terus belajar, terus berjuang dan dedikasikan hidup kamu untuk orang tua. Piko Satria Augusta, gokil. Terima kasih banyak Mas Piko sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Aspirasi Podcast. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi buat lebih jauhnya ya. Barangkali nanti ada penelitian lagi yang mungkin bisa menambah inspirasi juga buat Sobat Aspirasi. Nanti kita agendakan buat ngobrol lagi. Siap. Mantap. So buat Sobat Aspirasi, jangan lupa buat terus dengerin Aspirasi Podcast. Caranya gampang banget, langsung aja dengerin via Spotify, via Noise, dan juga via Anchor. Kamu juga bisa banget buat follow sosial media kita di Instagram dan TikTok di @aspirasipodcast. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!